Tapi apakah pendapat kamu guys? Patutkah Shin Tae-yong nih masuk balik ke dalam timnas Indonesia atau patutkah Shin Tae-yong nih meneruskan dia punya perjalanan di timnas China? Hey, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Comment Studio. Boom. Oke guys, sore ini aku akan membuat reaction tentang Garuda Calling untuk timnas Under 23. Oke, di dalam nanti Under 23 di dalam grup E, Indonesia akan berjumpa dengan lawan yang boleh dikatakan El Clasico Nusantara, yaitu Malaysia. Ada Malaysia, Filipina dan Brunei. Jadi pada hari ini kita akan melihat Garuda Calling, siapa-siapakah yang dipanggil untuk bermain di dalam timnas Under 23 pada bulan Juli nanti ya, pada bulan 7 nanti. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Oke guys, tanpa perlu kita buang masa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2 dan 3. Garuda Calling timnas U23 di bawah asuhan pelatih Gerard Vandenberg. Oh, ini pelatih untuk Under 23 ya? Turnamen Mortal Kombat Piala AFF U23. Turnamen Mortal Kombat. Dan mungkin ini juga sebagai seleksi untuk Piala Asia U23. Ho, siapa aja yang dipanggil boy? Mari kita bahas boy. Ini setelah gue baca-baca nih boy. Kiper mayoritas Cahya Supriyadi yang dipanggil adalah pemain yang berkarir di liga domestik. Liga domestik. Untuk kiper ada Cahya, Dava Fasya, Erlangga, Ardiansyah, Husna dan juga Seva Sangga. Ada berapa kiper nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kiper ya akan dipanggil nanti. Bapak banyak ya. Sampai Dava Fasya gue nggak tahu nih. Erlangga sih gue tahu ya. Lanjut posisi back. Back. Karel back tengah. Arema, Persib Bandung ada Kakang. Kakang. Ini Kakang yang tackle Garnacho tuh gak? Weh, gila Zer. Alvarez Buffon full back kanan. Brandon Schumann ini back tengah setahu gue ya. Ahmad Maulana di back kanan juga. Kakang Rudianto back tengah. Frankie Misa gue agak tahu. Mikael Tata ini back kiri ya setahu gue waktu Piala AFF yang Sintayong waktu itulah. Lanjut ke lini tengah boy. Rivaldo Pakpahan gelandang bertahan. Robi Darwis setahu gue juga DM. El Mangkir, Tony Firmansyah. Rehan Hanan nih gelandang tengah juga. Donitri di sini ditaruhnya di gelandang ya. Yardan Yafi gue nggak tahu. Arkan Fikri tendangan pengusir Sintayong. Dan juga Firman Juliansyah, ini gue nggak tahu nih. Terakhir di lini depan boy, Victor Detan. Siapa-siapa nih guys? Aku nggak tahu lah. Hoki Caraka, striker. Ada lah, kenal si Kakang siapa tuh? Dominikus Dioni kalau nggak salah PSS Sleman ya kalau nggak salah ya. Beberapa kali PSS Sleman. Rahmat Arjuna, gua nggak tahu siapa ya. Dan terakhir Ahmad Wadil Aryadi. Tentunya persiapan ini akan dilakukan untuk menjalankan turnamen AFF boy yang paling dekat di bulan Juli nanti, di mana Indonesia akan segrup dengan Malaysia lama lagi guys ya, dan juga Brunei. Dan tentunya sebagai seleksi juga untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 yang akan berlangsung di bulan September. Nih masih penasaran gue pemain diaspora yang bakal dibawa di U23 ini siapa aja nih? Kalau menurut kalian gimana boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih brother, jangan lupa di follow sampai 10 selanjutnya. Bye. Garuda. Next. Akhirnya dia lagi. Indonesia ikut bersuara terkait apa nih? Lagrade Indonesia ikut menyuarakan performa timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Oke, mari kita baca. Mengingatkan kembali target tidak sesuai, match terakhir sangat tidak layak, 0 shoot on goal. Kawalan kami sudah cukup, saatnya mengingatkan kembali yang belum tercapai dengan cara kami. Ini daripada Lagrade Indonesia ya. El Bintang Laut Patrick Kluivert. Waduh. El Bintang Laut itu Patrick kawan di sini mereka bilang kayak begini boy. Mengingatkan kembali target tidak sesuai, match terakhir sangat tidak layak, 0 shot on goal. Kawalan kami sudah cukup, saatnya mengingatkan kembali yang belum tercapai dengan cara kami. Buat kalian yang nggak tahu boy, La Grande Indonesia itu ketika Patrick Kluivert datang memberikan. Oh ya, Pak baca lo. Ini daripada La Grande Indonesia ya. Selamat datang Coach Patrick Kluivert di Rimba Sepak Bola Indonesia. Kami tekankan tugasmu sangat berat. Jadi jangan main-main dalam mengemban tugas apalagi rungkat. Suka tidak suka, mau tidak mau, kamu telah mengambil tongkat estafet dari Coach Shin Tae-yong. Tongkat yang sudah dia jalankan lebih dari separuh perjalanan. Bagi kami sudah tidak ada lagi proses, kami ingin kau membawa langsung ke Piala Dunia 2026. Artinya harus menjadi runner-up di kualifikasi putaran ketiga yang menyisakan 4 pertandingan, tidak bisa ditawar.
Tidak ada lagi drama karena kami mendukung kalian, bukan sekadar drama. Selamat bertugas bawa kami ke Piala Dunia 2026. Dan ngasih tahu tuntutan mereka yang sesuai dengan apa yang pencinta. Kita dengar dulu ya guys, kita dengar dulu baru bagi pendapat. Sintayong. Ketika Sintayong pergi dari Indonesia, posisinya Indonesia berada di peringkat ketiga kualifikasi grup C dan akhirnya harus finish di peringkat keempat. Di sini gue mau nyambung soal pernyataan gue kemarin, boy. Soal perdebatannya si El Bintang Laut dan juga El Rotasi. Mana yang lebih Kenapa pula Sintayong botak tuh ya? Misalnya Patrick Kluivert itu butuh waktu. Malah gue dibilang udah nggak kayak dulu nih, udah nggak objektif. Sekarang gue coba balik pertanyaan ini ke kalian, boy. Faktanya emang bersama Kluivert kita itu emang belum sememuaskan itu. Kenapa Kicap kan Jepun. Waktu, boy. Nasi udah jadi bubur. Pelatih timnas sekarang itu adalah Kluivert. Suka nggak suka. Kalau misalnya kita harus ganti pelatih sekarang dulu nih, di mana Oktober udah mulai ronde keempat. Bukankah itu lebih parah, boy, nantinya? Betul. Bisa-bisanya gue dibilang jadi buzar, boy. Astaga. Orang-orang pada... Betul guys ya. Kalau contoh lah kan tukar pelatih pun sekarang contoh lah. Ini kita ambil sebagai contoh lah. Contoh Patrick Kluivert ini dikeluarkan daripada head coach lah kan. Dan ambil lagi pelatih baru. Walaupun pelatih itu Sintayong lagi balik. Tetap akan makin susah lah perjalanan timnas Indonesia. Aku cakap susah kenapa? Disebabkan strategi yang digunakan pelatih tidak sama dengan pelatih yang baru akan datang. Walaupun Sintayong datang lagi balik ke dalam timnas Indonesia, tapi akan macam mana akan susah lah untuk diatur sebab strategi daripada Patrick Kluivert dan strategi daripada Sintayong kan berbeza. Jadi apabila digabungkan agak kucar-kacir lah dan bulan Oktober nanti akan mula kan round 4. Intinya sekarang kita kawal terus timnas kita, boy. Kalau kalian mau kritik sepak bola silahkan, gak ada masalah. Emang Patrick Kluivert belum selevel sama Sintayong yang kita bayangkan nih. Kan bayangan kita ganti Sintayong itu harusnya upgrade ya. Katanya kan belum nih. Nanti misalnya ronde keempat kita amit-amitnya kagak lolos, baru dah tuh ya kita geruduk tuh. Kita geruduk tuh bapak yang jualan jersey ya. Ada itu tuh di Tanah Abang, bapak jualan jersey kita geruduk nanti ya. Kalau menurut kalian gimana, boy? Coba tulis di bawah. Bapak lah. POV di round 4 timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Oh. Tapi betul lah kalau ini betul lah, ini situasi yang memang aku sendiri pun dapat bayangkan guys ya. Kalau di round 4 timnas Indonesia berhasil untuk lolos ke Piala Dunia, insya Allah. Tapi aku tak tahu lah, mungkin aku punya perasaan saja. Tapi untuk aku punya pendapat sendiri, insya Allah timnas Indonesia akan lolos nih. Sebab mungkin Patrick Kluivert sudah terima serangan-serangan daripada netizen dan dia akan memperbaiki lagi dia punya strategi, dia punya game plan kan. Insya Allah lah tembus. Cuma yang susahnya guys, round 4 tuh dibuat di negara mafia. Itu susahnya. Tapi ini POV untuk timnas Indonesia lah kalau lolos Piala Dunia. Memang akan pecah memang teriakan orang-orang guys. Sumpah guys ya. Apa nih? Ambil saja Coach Sintayong. Kami mau melihat Coach Sintayong bawa perubahan yang sesungguhnya. Oke. Di sini daripada media China kah? Sintayong diincar timnas Cina untuk gantikan Branko Ivankovic. CFA ataupun China Football Association resmi pecat Branko Ivankovic setelah gagal bawa Cina ke Piala Dunia 2026. Terus kena pecat ya guys. Kini Sintayong masuk radar utama mereka. Football Asia menyebut Sintayong sebagai kandidat jangka panjang karena fleksibel, taktik dan prestasi terbarunya. Waduh, duit Cina mah kuat, dari dulu naksir sama Coach Sin. Betul lah kan, duit Cina memang padu lah. Tapi ini pun baru rumor lah guys, baru kabar angin lah. Belum pun kepastian yang Sintayong akan masuk ke timnas Cina kan. Sebab mungkin Sintayong ada plan-plan lain lagi yang kita tidak tahu kan. Tapi kalau Sintayong masuk ke timnas Cina mungkin dia akan, kalau jumpa timnas Indonesia akan kesulitan sedikit lah, disebabkan Sintayong yang dulu didik nih timnas Indonesia, jadi dia ada teknik-teknik ataupun dia ada nampak skill-skill pemain Indonesia, dia akan
dia akan buat rotation lah untuk timnas China tuh untuk menentang timnas Indonesia. Gagal gitu. melangkah ke ronde keempat, Branko Ivankovic, pelatih Cina, dipecat oleh Federasi CFA. Hal ini sudah sesuai dengan perjanjian kesepakatan kedua belah pihak, baik Ivankovic atau CFA. Dan menariknya menurut media Korea Football Asia bahwa CFA tertarik untuk mendatangkan mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk melatih timnas Cina. Sekedar informasi, Sintayong bukan kali ini aja dilirik oleh CFA untuk melatih timnas Cina. Karena pada 2019 lalu, sebelum Sintayong melatih timnas Indonesia, CFA juga sudah menawarkan untuk Sintayong agar melatih timnas Cina. Dan beruntungnya Sintayong lebih memilih untuk melatih timnas Indonesia hingga awal tahun ini sebelum diganti oleh Patrick Kluivert. Gimana guys? Kira-kira kalau misalnya Sintayong melatih Cina, kalian setuju nggak? Atau gimana? Komentarnya sikat. Ada kabar mengejutkan datang dari mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dilansir CNN Indonesia, Sin kini muncul sebagai kandidat utama pelatih timnas Cina. Cina baru saja memecat pelatih mereka usai gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kena pecat terus Dan guys kini ya. mereka melirik Sintayong yang sedang menganggur. Ini bukan kali pertamanya Cina mendekati Coach Sin. Pada tahun 2018 sebelum dikontrak oleh PSSI, Cina juga sempat mendekati Coach Sin. Tapi saat itu ia lebih memilih Indonesia. Dan kini minat lama itu kembali dibangkitkan. Akankah Sintayong berlabuh ke Cina kali ini? Atau tetap setia menanti peluang bersama Merah Putih? Tapi apakah pendapat kamu guys? Patutkah Sintayong nih masuk balik ke dalam timnas Indonesia, atau patutkah Sintayong nih meneruskan dia punya perjalanan di timnas China? Ini bagi aku perkara yang sungguh happening juga lah. Sebab kalau Sintayong masuk ke timnas China, skill-skill daripada pemain timnas Indonesia akan dibongkar di situ guys. Ada bahaya sedikit lah. Breaking news guys. Ada info nih, Coach Sintayong tolak banyak negara dan masih terbuka jika timnas Indonesia mau saya kembali. Anjir. Indonesia Sintayong tolak banyak negara dan masih terbuka untuk timnas Indonesia kalau Indonesia mau dia kembali. Wey, Coach Sintayong kembali ke timnas Indonesia. Mari kita dengar penjelasannya. mau saya kembali. Begitu cintanya ya Coach Sintayong terhadap timnas Indonesia. Coach Sintayong banyak tawaran dari negara lain untuk melatih timnas. Tuh ya, kita aku baca dulu ya guys. Sintayong banyak tawaran dari negara lain untuk melatih tim nasionalnya, namun Sintayong selalu menolak dan ia mengatakan jika Indonesia bersedia saya kembali dengan senang hati. Saya akan menerima kembali. Ia juga aku udah dapat baca sudah situ. Indonesia bersedia saya kembali dengan senang hati saya akan menerimanya kembali, dan menambahkan ya, melatih timnas Indonesia dia juga banyak mengeluarkan air mata dan berharap nih timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Gila guys. Coach Sintayong sekarang lagi sakit nih guys. Ya, kita harapkan, kita doakan untuk Coach Sintayong semoga cepat sembuh. GWS for you coach. Ya, dan kalau memang Coach Sintayong melatih timnas Indonesia, kalian setuju gak nih? Kalau gue nih setuju banget nih. Kangen banget sama Coach Sintayong. Coach, udah ada coach comeback ke timnas Indonesia. Udah. Ya, kita sama-sama lagi bangkit untuk timnas Indonesia. Let's go Garuda, bravo timnas. Ini macam mana guys? Kalau Sintayong masuk ke dalam timnas Indonesia balik, kamu setuju atau tidak? Kalau kamu setuju, kamu komen di bawah guys ya, supaya kita boleh tahu. Apa nih kronologi dan alasan Sintayong dipecat? Sebelum laga kontra China, pemain JITSES Tom Hee, Sandy Walsh mengajak coach dan staff untuk berdiskusi membahas taktik. Sintayong tersinggung karena menganggap hal tersebut mendahului pelatih dan dianggap Sintayong tidak mengerti taktik. Sintayong marah dan keluar dari ruang ganti pemain yang mengakibatkan band Captain JHS dicopot. Tom Hee dan Sandy Walsh dicadangkan. Eliano tidak masuk. Di SP apa nih guys ya? Pemain tidak nyaman dan akhirnya laga kontra Cina, Indonesia kalah 0-2. Pemain diaspora melaporkan ketidaknyamannya terhadap Sintayong kepada Erick Thohir. Oh, gitu. Bermakna ada komplain lagi.
Oke guys, jadi sampai situ shot reaction aku tentang Garuda Calling tadi. Ada beberapa nama sudah yang akan dipanggil untuk Garuda Calling, tapi yang aku kenal di situ, sorry ya, aku kenal si Kakang cek situ ya, dari Persebaya pula Persib Bandung. Dari Persib Bandung tuh sebab dia tackle si Garnacho di kantong si Kakang. Tapi untuk pembahasan yang tadi tuh tentang Shin Tae-yong tuh, adakah kamu setuju guys kalau Shin Tae-yong dimasukkan kembali ke dalam timnas Indonesia, atau Shin Tae-yong lebih baik dia teruskan dia punya perjalanan ke timnas China atau ke timnas lain? Tapi daripada Shin Tae-yong sendiri, Shin Tae-yong pun memilih untuk masuk lagi ke dalam timnas Indonesia untuk melatih mereka, dan masih menolak tawaran-tawaran orang-orang yang lain lah untuk melatih tim nasionalnya. Oke, jadi bagaimana pendapat kamu? Kamu boleh kongsi di ruangan komen. Dan sampai situ salah reaction aku, dan see you in the next video on Comment Studio going out.